Haleluya, Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Kita masih terus mau belajar tentang bagaimana kita saudara menjadi murid Kristus dengan mempraktekkan 3B. Ingat saudaraku, kita mau tiap hari berjalan bersama dengan Kristus, belajar dari Kristus dan berubah serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana kita saudara bisa belajar dari Kristus? Bagaimana kita bisa menjadi pemagangnya setiap hari? Itu yang kita akan perdalam hari ini, saudara. Nah, kita akan sama-sama lihat dulu, saudara, bagaimanakah cara hidup kita sebagai seorang yang telah menjadi ciptaan yang baru. Saudara-saudara, kita sebagai ciptaan yang baru, kita punya cara hidup yang berbeda. Ya, bukan saya sendiri lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Ya, jadi saudara, sejak kita lahir baru, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Nah, apa artinya Kristus hidup di dalam aku, saudara? Artinya, saudara, ya, Kristus memimpin hidup saya melalui Roh Kudus setiap hari, saudara. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh, apa yang terjadi, saudara? Maka kita dapat, saudara, mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Nah, kita mau baca, saudaraku, di dalam firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25, saya mau bacakan, saudara, di dalam versi firman Allah yang hidup. Ya, dikatakan begini, mereka yang telah menjadi milik Kristus telah menyalibkan keinginan mereka yang jahat pada salibnya. Kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Nah, saudara, karena Kristus yang hidup di dalam kita, maka cara hidup kita sekarang berbeda. Nah, kita harus tahu dulu, saudara, ayat yang ke-24 dikatakan, mereka yang telah menjadi milik Kristus telah menyalibkan keinginan mereka yang jahat pada salibnya. Jadi, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, maka kita mati bersama dengan Kristus. Maka katanya, saudara, kita telah menyalibkan keinginan kita yang jahat pada salibnya, saudara. Wow, berarti, saudara, lewat kematian Yesus di kayu salib, kita bisa mematikan keinginan-keinginan daging kita. Keinginan-keinginan ego kita, saudara. Bisa kita matikan, saudara. Ya, karena kita sudah mati bersama dengan Kristus. Nah, lalu bagaimana caranya, saudaraku? Ya, kita bisa membuat kedagingan kita, saudaraku, keinginan-keinginan daging kita mati secara kenyataannya. Ya, saudara, secara de jure, ya, kita sudah mati, saudara. Tapi secara de facto, kita harus mematikan keinginan-keinginan daging kita. Bagaimana caranya, saudara? Nah, di sini dikatakan ayat 25, kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Jadi caranya, saudaraku, tidak rumit. Kalau kita mau, saudaraku, keinginan-keinginan daging kita mati, saudara, maka kita hidup dipimpin oleh Roh. Karena kita, ya, sudah hidup oleh kuasa Roh. Kita sudah lahir baru. Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Ya, dan Roh Kudus, saudaraku, mau memimpin hidup kita. Ya, Yesus melalui Roh Kudus sekarang mau pimpin hidup kita supaya Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu artinya apa, saudara? Ya, kita
mengikuti kemauannya Roh Kudus, ya, kita biarkan diri kita, saudara, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ya, kalau kita dikendalikan oleh sesuatu, kita pasti akan, saudara, dipimpin oleh sesuatu itu. Kita akan digerakkan oleh sesuatu itu. Kalau Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya, saudara, itu artinya kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ya, kita akan ikut Dia. Ya, nah, ini dia, saudara, caranya kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging. Saya kasih ilustrasi seperti dalam gambar ini, saudara. Ya, lihat orang ini, saudara, dia berjalan, ya, mengikuti Tuhan Yesus. Ya, dia dipimpin oleh Tuhan Yesus. Ya, dia, saudaraku, dipimpin oleh Roh Kudus, sama aja, ya. Jadi kita dipimpin oleh Tuhan Yesus itu melalui Roh Kudus, saudara, yang ada di dalam diri kita. Ya, dia ikut Roh Kudus terus, saudara. Ya, nah, ketika dia ikut Roh Kudus terus, apa yang terjadi, saudara? Maka dia mengarah kepada apa, saudara? Arah di mana dia mengikuti keinginan-keinginan Roh Kudus, saudara. Ya, kalau dia mengikuti keinginan-keinginan Roh Kudus, otomatis dia meninggalkan keinginan-keinginan daging. Karena berlawanan, kata firman Tuhan. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ya, jadi kalau kita ikut, ya, pimpinan roh, kita ikut keinginan-keinginan roh, pasti kita meninggalkan keinginan-keinginan daging. Ya, saya kasih ilustrasi supaya lebih mudah lagi, saudara. Ya, kalau misalnya ini Jakarta, ya, sebelah sininya Semarang, saudara, sebelah sininya misalnya, saudara, adalah kota Carita, misalnya, ya. Nah, bagaimana supaya, saudara, saya bisa meninggalkan Semarang, saudara? Nah, kenapa? Karena Semarang dan Carita, saudara, berbeda arah. Bagaimana saya bisa meninggalkan Semarang? Saya tidak ke Semarang, mudah sekali. Kita pergi ke arah yang berlawanan sama Semarang, yang berlawanan Carita, saudara. Jadi kalau kita ke Carita, ini Jakarta, kita ke Carita, saudara, maka kita akan meninggalkan Semarang. Nah, demikian juga, saudaraku, ya, kita punya dua arah dalam gambar ini, lihat. Ya, arah yang pertama adalah, saudara, ya, keinginan daging, menarik dia ke belakang. Ya, nah, gimana supaya kita nggak dikuasai oleh keinginan daging? Mudah, saudara. Ya, kita ikut keinginan roh yang sebaliknya, yang berlawanan. Ya kan? Kalau kita ikut keinginan roh, kita pasti meninggalkan keinginan daging. Jadi cara mengalahkan keinginan daging, saudara, adalah tidak rumit, mudah. Caranya ikuti saja pimpinan roh, sehingga kita dikuasai oleh keinginan-keinginan roh. Waktu kita dipimpin oleh roh, ya, kita mengikuti keinginan-keinginan roh, otomatis kita meninggalkan keinginan-keinginan daging. Nah, akibatnya keinginan daging mati. Itulah, saudara, cara mematikan keinginan-keinginan daging. Jangan dilawan keinginan dagingnya, saudara. Kalau kita lawan, ya, misalnya, saudara, ya, saya tidak mau pornografi, saya tidak mau masturbasi. Kita lawan itu, saudara. Kita nggak akan pernah, saudaraku, bisa menang. Ya, karena kita pakai kekuatan kita. Dipimpin aja oleh roh, saudara. Waktu kita dipimpin oleh roh, nah, apa yang terjadi, saudara? Maka pasti kita meninggalkan keinginan-keinginan daging. Ya,
Kita pasti meninggalkan keinginan untuk nonton pornografi, keinginan saudara untuk masturbasi, keinginan untuk berbuat dosa-dosa, mengikuti keinginan-keinginan daging. Pasti kita tinggalkan dan itu mati. Wow, dahsyat saudara. Ya. Jadi mari kita berfokus saudara? Berjalan mengikuti pimpinan roh. Ya. Nah, jadi saudara, sekarang kita mau lihat praktikalnya. Gimana kita tiap hari berjalan, belajar, berubah serupa Kristus. Bagaimana caranya, saudara? Nah, kita mau lihat praktisnya adalah 3 langkah, saudara. Yang pertama, kita tiap hari mesti menyerahkan, mempersembahkan tubuh kita ya kepada Tuhan dan guru kita. Ya. Problem kita ada di tubuh kita, saudara. Ya, kenapa? Karena kedagingan itu adanya di dalam tubuh kita, saudara. Ya. Nah, tubuh kita belum sempurna, saudara. Tubuh kita ini ya masih bisa dikuasai, saudaraku, oleh kuasa dosa. Ya. Oleh saudaraku, kuasa yang menarik kita untuk mundur, menarik kita untuk jatuh ke dalam dosa. Ya, belum sempurna, makanya bisa dikuasai. Tapi saudara, kita bisa menang. Ada jaminannya. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat kita, dan oleh kematian Yesus di kayu salib, kita sudah mati terhadap saudaraku ya keinginan-keinginan daging kita. Ya, sebab kita telah disalib bersama dengan Kristus, ya, sehingga saudara ya kita bisa mematikannya. Nah, jadi saudara ya kita saudaraku tinggal dipimpin oleh roh aja. Bagaimana dipimpin oleh roh, saudara? Lewat penyerahan. Makin kita menyerah, makin Roh Kudus ya mengambil alih, mengendalikan hidup kita, saudara. Makin banyak menyerah, makin kuat kuasa pengendalian Roh Kudus atas hidup kita. Sehingga saudara, kita makin menyerah. Tiap hari praktek Roma 12 ayat 1, ya, kita praktekkan, saudara, persembahkan tubuh kita terus-terusan. Ya, kita persembahkan, saudara. Maka apa yang terjadi? Roh Kudus ambil alih. Nah, waktu Roh Kudus ambil alih, kita ikut aja, saudara. Ya, kita ikut. Nah, setelah kita ikut, saudara, nggak cukup begitu. Ya, kita mulai, saudara, ya, ikut Roh Kudus dengan cara saudara? Kita connect sama Roh. Ya, nah, caranya adalah kita mulai berkomunikasi ya dengan Roh Kudus, saudaraku. Ya, 2 arah. Lewat doa. Nah, ini yang disebut doa dalam roh. Ya, kita mesti pray in the spirit. Jadi kita berdoa dalam roh. Doa itu kan 2 arah, dialog kan, saudara. Kita ngomong sama dia, dia ngomong sama kita. Ya. Nah, berdoa dalam roh itu, saudara, salah satunya adalah lewat bahasa roh. Ya, jadi saya dorong saudara, ya, saudara yang sudah mendapatkan ya bahasa roh, saudaraku, gunakan itu. Ya, jadi pagi-pagi misalnya, saudara, ya, kita begitu bangun, saudara, kita udah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, lalu kita mulai, saudaraku, ya, kita udah bilang selamat pagi dengan Tuhan Yesus, lalu kita mulai, saudara, berbahasa roh. Ya, atau kita langsung bahasa roh, bangun, boleh, saudara. Kita terus bersekutu dengan dia dalam bahasa roh. Ya, kenapa? Karena waktu kita berbahasa roh, saudara, maka dikatakan roh kitalah yang berdoa. Ya, dan kita ya berdoa, berkata-kata bukan kepada manusia, tapi kepada Allah langsung yang adalah roh. Berarti waktu kita berbahasa roh, saudara, ya, kita berkata-kata kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya, kita bersekutu dengan Allah yang adalah roh. Wow.
Ya, sehingga roh dengan roh nyambung, saudara. Connect, ya. Nah, kita berkata-kata dalam bahasa roh, saudara. Itu membuat kita sadar akan hadiratnya. Betul nggak, saudara? Waktu kita berbahasa roh, rasakan, saudara. Kita langsung mudah sadar akan kehadiran Tuhan. Tuhan ada dalam diri saya, ya. Terasa, saudaraku. Ya, kita, saudaraku, berkomunikasi dalam roh dengan Dia, ya, saudara. Nah, terjadilah hubungan dialog. Nah, tapi bukan hanya bahasa roh saja, ya, tapi juga, saudaraku, dengan bahasa yang bisa dimengerti. Ya, itu juga berdoa dalam roh, saudara. Tapi dipimpin oleh roh, diurapi oleh Roh Kudus, saudaraku. Ya, kita berkomunikasi karena Alkitab bilang, saudara, kita pada prinsipnya nggak tahu bagaimana harus berdoa, saudara. Tetapi, saudaraku, Roh Kudus menolong kita sehingga kita bisa berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan. Ya, nah, saudara, kita praktekkan ini, saudara. Sehingga, saudara, kita bersekutu dengan Dia. Ya, roh kepada roh. Nah, itulah coram Deo sebenarnya, saudara. Ya, kita terus menyadari hadiratnya, kita terus memandang wajah Tuhan, ya kan? Kemudian kita, saudara, berbincang-bincang dengan Dia, berdoa, berkomunikasi dua arah, dialog dengan Tuhan. Ya, nah, kita praktekkan ini, saudara. Ya, di mana aja, ya, di dalam setiap area kehidupan kita. Ya, tadi bagus sekali, saudara, dikatakan, ya, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Ya, dalam setiap segi kehidupan kita, kita ikuti pimpinan Roh. Nah, setelah itu, saudara, ya, setelah langkah kedua kita berdoa dalam roh, nah, langkah ketiga, saudara, kita kalau mau, ya, magang dengan Tuhan, yang ketiga kita mesti mendengar, belajar, dan taat kepada Tuhan. Sekali lagi, mendengar, belajar, dan taat kepada Tuhan. Jadi kita ngomong sama Tuhan, saudara, ya, kemudian kita, saudara, harus dengar. Tuhan mau ngomong apa, kita dengar dong, saudara. Karena kita udah ngomong sama Dia, pasti Dia akan ngomong sama kita. Nanti Dia akan, ya, menyampaikan pesan-pesannya buat kita, saudara. Ya, sehingga kita, saudara, ya, bisa dalam setiap, ya, area atau setiap segi kehidupan kita dapat mendengar Dia, saudara. Ya, kita dipimpin oleh Dia. Kita tahu mau ke arah mana. Kita tahu harus melakukan apa. Sehingga, saudara, ya, kita bisa belajar dari Dia dalam setiap situasi kehidupan, dalam setiap segi kehidupan, ya. Nah, saudara, saya mau ajak kita praktek ini, saudara. Mari, saudara, kita praktekkan. Ya, nanti kalau kita, ya, mulai hari ini, saudara, kita dengar, ya, kita sama-sama dengar pengarahan dari Dia, kita mau praktekkan. Mari, saudara, kita bangun pagi, ya, kita sudah mulai siap. Ya, saudara, dengan apa, saudara? Ya, dengan kita, saudaraku, mengatakan selamat pagi Tuhan Yesus. Kemudian, ya, kita mulai, saudara, sambil mempersembahkan tubuh kita, ya, kepada Dia. Ya, kita persembahkan, Tuhan, inilah tubuhku, Tuhan. Ini adalah milik-Mu, Tuhan, bukan milikku lagi, Tuhan. Tuhan, aku persembahkan kepada Engkau sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu, Tuhan. Itulah ibadahku yang sejati. Tuhan, ambil alih, Tuhan. Kuasai aku, Tuhan. Roh Kudus-Mu memenuhi aku, Tuhan. Pimpin aku, Tuhan. Kemudian kita mulai, saudara, berbahasa roh. Ya, kita mulai connect sama Dia. Kita mulai, saudaraku, mengatakan kata-kata bahasa roh itu, saudara. Ya, roh kita mulai berdoa. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku, dalam doa-doa.
ya intimasi dengan Dia. Kita mulai ya berkomunikasi dua arah dengan Dia. Nah, kalau kita sampai di situ, saudara, kita bisa dengar dari Dia, saudara, suaranya. Ya, Dia akan berbicara kepada kita, saudara. Dia akan mengarahkan kita dalam setiap segi kehidupan. Pagi-pagi, saudara, setelah kita bilang selamat pagi, kita mulai, saudara, praktekkan tadi, ya, menyerahkan, mempersembahkan tubuh, berdoa dalam roh. Nah, maka, saudara, kita bisa mendengarkan pengarahan Dia sehingga kita belajar dan taat. Ya, sehingga pagi itu, saudara, ketika kita sarapan, kita praktekkan, saudara. Ya, sarapannya berbeda. Ya, kita nggak cuman, saudara, sarapan tanpa ingat Tuhan. Ya, sarapan, ada banyak orang sarapan tapi nggak pernah, saudaraku, ya, dia sungguh-sungguh, saudara, bicara dengan Tuhan. Ya, dia terus-menerus dipimpin oleh Roh. Ya, sehingga nanti kalau dia sarapan, saudara, dia gelojoh. Ya, dia makan kelebihan. Karena apa, saudaraku? Dia nggak pernah makan sambil apa, saudara, dipimpin oleh Roh. Sehingga ya yang menguasai dia keinginan daging. Ya, makanya dia gelojoh. Ya, tapi kalau kita dipimpin Roh, saudara, ya, maka, saudara, Roh Kudus menguasai kita. Waktu kita makan, ya, oh, kita bilang, Tuhan, makanannya enak, ya. Terima kasih, Tuhan, buat makanan yang enak ini. Tuhan, menurut-Mu, Tuhan, aku makan gimana, Tuhan? Tuhan bisa aja berbicara, saudara, berkata, iya, kamu makan sih oke, tapi karbohidratnya kelebihan. Ya, kamu udah kencing manis, kamu makan karbohidrat kebanyakan. Tuhan bisa menyampaikan pesannya kepada kita, mengingatkan kita akan hal itu. Ya, kemudian, saudara, setelah itu, ya, kita mulai, saudaraku, pergi kerja atau ke sekolah, ke tempat kita di mana sehari-hari berada. Nah, waktu kita berada di sana, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, kalau kita nggak hati-hati, saudara, ya, kita di jalan akhirnya bukan dipimpin oleh Roh, tapi kita, saudaraku, jatuh dalam perbuatan-perbuatan daging. Karena kita nggak dipimpin oleh Roh, kita akhirnya dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Sehingga, saudara, sambil kita nyetir, ya, kita kemudian, saudaraku, tergoda oleh pikiran-pikiran seksual, tergoda oleh pikiran-pikiran berdosa, tergoda oleh, saudaraku, pikiran-pikiran yang jahat, ya, sehingga kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan daging, saudara. Ya, akibatnya apa, saudara? Ya, hidup kita hancur, kacau, rusak. Ya, tapi kalau kita, saudaraku, dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, dipimpin oleh Roh, luar biasa, saudara. Ya, maka kita, saudara, akan bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, ketika kita kerja, saudara, kalau kita kerjanya, saudaraku, ya, dipimpin oleh Roh, maka kedagingan kita mati. Ya, sehingga kita, saudara, tidak akan melakukan dosa dalam pekerjaan kita. Ya, kita tidak akan mau korupsi, kita tidak akan mau curang. Kita bekerja takut akan Tuhan, saudara. Tapi kalau enggak, wah, banyak, saudaraku, orang yang ngaku Kristen, tapi ketika dia kerja, dia tidak dipimpin oleh Roh, dia dikuasai oleh kedagingannya, saudara. Ya, sehingga dia, saudaraku, melakukan banyak hal yang jahat dalam pekerjaannya. Korupsi, saudara, ya, akhirnya, saudara, hidupnya, saudaraku, gali lobang, tutup lobang, gali lobang, tutup lobang, akhirnya benar-benar masuk lobang, saudara. Ya, ketika menghadapi kesulitan keuangan, ya, dia bukannya, saudaraku, datang sama Tuhan, dipimpin oleh Roh, tapi dia terus terpuruk hidup, dikuasai oleh kedagingannya, saudara. Akhirnya, saudara,
supaya cepat beres utangnya. Ya, akhirnya dia supaya cepat pakai pinjol. Akhirnya benjol beneran, saudara. Ya, ancur-ancuran. Ya, tapi kalau kita dipimpin Roh, saudara, ya, kita nggak mau, saudaraku, hal-hal yang, ya, solusi-solusi yang apa, saudaraku, yang pintas, jalan pintas. Ya, kita mau bersedia, ya, datang sama Tuhan, biar Tuhan ajar kita dari segi keuangan, gimana supaya keuangan kita beres, saudara. Ya, kita mau ikut pimpinan Roh Kudus, saudara. Nah, mari kita hidup seperti itu, saudara. Ya, itulah murid Kristus. Kalau kita lakukan ini, saudara, wow, bukankah kalau kita dipimpin oleh Roh, saudara, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dan bukan hanya itu, saudara, muncullah buah-buah roh dalam hidup kita, yang intinya adalah kasih. Ya, apa itu, saudaraku, buah roh? Kasih, damai sejahtera, sukacita, ya, saudara, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Otomatis keluar buah roh itu, saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh. Tapi kalau kita dipimpin oleh kedagingan kita, saudara, keinginan-keinginan daging, keluarnya buah-buah daging yang sangat mengerikan, saudaraku. Ya, akhirnya, saudara, muncullah percabulan, penyembahan berhala, ya, saudara, apalagi, saudaraku, iri hati, kedengkian, dan semuanya itu, saudaraku, itu adalah dari keinginan-keinginan daging. Saudara, mari, saudaraku, kita dalam murid Kristus, kita tidak mau, ya, dikuasai oleh keinginan daging kita, tapi kita mau, saudaraku, dipimpin oleh Roh. Ya, ikut Yesus setiap hari, saudara, berjalan bersama Yesus. Ya, kita belajar dari Yesus, dan kita akan pasti berubah serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita, saudara. Amen.